Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslimah, bagi yang ingin belajar tentang cinta dan kesetiaan, sosok Sayyidah Zainab binti Muhammad adalah teladannya. Kisahnya dapat dijadikan pelajaran dan lebih menginspirasi daripada kisah sinetron ataupun film-film kekinian. Beliaulah sosok perempuan teguh dan sejati, istri paling setia terhadap suami. Sayyidah Zainab merupakan putri tertua dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang lahir saat Rasulullah berusia 30 tahun. Mari kita simak kisahnya. Sayyidah Zainab adalah salah satu putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dalam sejarahnya meninggalkan kisah begitu mendalam. Setelah usianya cukup untuk menikah, sang bibi Halah binti Khuwailid, saudara dari Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha, meminang Sayyidah Zainab untuk putranya Abul As bin Rabi. Semua pihak pun ternyata setuju dengan perjodohan ini. Dan saat pernikahannya, sang ibu Sayyidah Khadijah memberikan kalung sebagai hadiah untuk ungkapan tanda sayang kepada Sayyidah Zainab. Pernikahan itu berlangsung sebelum turun wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. Sayyidah Zainab dan Abul As bin Rabi selalu hidup dalam keharmonisan. Akan tetapi, semua berubah setelah Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul. Sayyidah Zainab pun beriman dan memeluk Islam. Akan tetapi, Abul As tidak mudah meninggalkan agamanya. Maka, kedua suami istri ini pun harus rela bahwa ada hal yang lebih kuat dari cinta mereka yang harus memisahkan antara keduanya. Abul As bin Rabi tetap tidak mau meninggalkan agama nenek moyangnya, sedangkan Sayyidah Zainab juga tidak ingin meninggalkan Islam. Abul As berkata, "Sungguh, aku tidak menganggap bahwa ayahmu pendusta. Akan tetapi, aku tidak mungkin berkhianat pada kaumku, dan aku tidak mungkin berpaling dari agama ayahku, dan aku takut orang-orang akan mengatakan pada kita bahwa Abul As masuk Islam karena takut pada istrinya." Mendengar kalimat tersebut, Sayyidah Zainab merasa sangat sedih dan terpukul. Hari-hari berlalu dalam keadaan demikian. Kemudian, Rasulullah dan kaum muslimin hijrah ke Madinah. Namun Sayyidah Zainab masih tetap tinggal di Mekah bersama suaminya. Pada saat itu, belum ada larangan pernikahan beda agama. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah, terjadilah perang Badar. Pasukan Quraisy berangkat untuk memerangi Rasulullah dan tak disangka di antara mereka terdapat Abul As bin Rabi. Situasi menjadi semakin kritis ketika pasukan kafir Quraisy kalah dan Abul As jatuh menjadi tawanan di tengah kaum muslimin di Madinah. Kemudian, kaum Quraisy mengutus orang untuk menebus tawanan-tawanannya. Sayyidah Zainab pun mengirimkan sebuah kalung yang dulu pernah diberikan oleh ibundanya sebagai hadiah pernikahan untuk menebus suaminya, yakni Abul As bin Rabi. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat kalung itu, hatinya pun merasa iba. Beliau lalu bersabda kepada para sahabat, "Jika kalian tidak keberatan melepaskan tawanan dan mengembalikan harta miliknya, maka lakukanlah." Mereka menjawab, "Baiklah, wahai Rasulullah." Kemudian, mereka melepaskannya dan mengembalikan harta milik Sayyidah Zainab. Di sini, Abul As bin Rabi berjanji pada Rasulullah untuk mengembalikan Sayyidah Zainab kepada beliau. Abul As pun pulang ke Mekah bersama kalung yang tadi dikirimkan sang istri. Kini ia tahu betapa cinta dan kesetiaan Sayyidah Zainab tidak pernah berkurang untuknya, meski agama menjadi tembok pemisahnya. Namun, demi memenuhi janjinya pada Rasulullah, ia tetap bertekad untuk mengembalikan Sayyidah Zainab kepada sang mertua. Begitu sampai di rumah, Abul As mengucapkan terima kasih kepada Sayyidah Zainab. Ada kesedihan yang terpancar dari sorot matanya. Ketika melihat kesedihan di wajah suaminya tersebut, Sayyidah Zainab pun bertanya, "Ada apa?" Lalu Abul As dengan sedih menceritakan, "Aku telah berjanji kepada ayahmu untuk mengembalikanmu kepadanya, karena kita sudah tidak mungkin lagi untuk bersama." Sangat berat yang diterima Sayyidah Zainab pada saat itu.
Akan tetapi, keimanan yang berbicara. Ia tidak akan melakukan sesuatu yang melanggar syariat. Cintanya kepada suaminya tidak akan menjadikannya kalah dalam urusan agama. Karena kecintaan yang sesungguhnya adalah di saat cinta itu beriringan dengan cintanya Allah. Itu yang dipahami oleh Sayyidah Zainab radhiyallahu anha. Dan beliau pun menerima keputusan tersebut walau terasa sangat berat untuk berpisah dengan suami yang dicintai dan mencintainya. Pada hari yang telah ditetapkan, Zaid bin Haritsah bersama seorang lelaki Ansor diutus Rasulullah untuk menjemput Sayyidah Zainab di sebuah desa di pinggir kota Mekah. Abul As tidak kuasa menahan tangisnya saat melepas kepergian sang istri. Bagaimana ia mampu melepaskan orang yang dicintainya, sedang dia mengetahui bahwa itu merupakan perpisahan terakhir selama kedua hati masih berpegang pada agamanya masing-masing. Hatinya semakin sedih lagi karena ternyata Sayyidah Zainab sedang mengandung janin buah hatinya. Dan ia tidak bisa mengantarkan Sayyidah Zainab keluar kota Mekah sebab keadaan pasca perang saat itu. Abul As lalu mengutus saudaranya Kinanah bin Rabi untuk mengantarkan Sayyidah Zainab. Ia berpesan, "Wahai saudaraku, tentulah engkau mengetahui kedudukan Zainab dalam jiwaku. Aku tidak menginginkan seorang wanita Quraisy yang menemaninya keluar kota Mekah. Dan engkau tentu tahu bahwa aku tidak sanggup membiarkannya berjalan sendirian. Maka temanilah dia menuju tepi desa di mana telah menunggu dua utusan Muhammad. Perlakukanlah dia dengan lemah lembut dalam perjalanan, dan perhatikanlah dia sebagaimana engkau memperhatikan wanita-wanita terpelihara. Lindungilah ia dengan anak panahmu hingga anak panah yang penghabisan." Rupanya, perjalanan Kinanah membawa Sayyidah Zainab tidaklah berjalan mulus. Ketika Sayyidah Zainab berada di punggung unta, Hubar bin Aswad al-Asadi, salah seorang dari kafir Quraisy, mendorong Zainab hingga terjatuh dari sekedup untanya. Padahal, saat itu Zainab sedang hamil, hingga ia mengalami pendarahan dan kandungannya pun gugur. Tapi, Sayyidah Zainab tetap tabah dan tetap mantap hijrah ke Madinah. Setelah melewati beberapa hambatan, Kinanah berhasil membawa Sayyidah Zainab dan menyerahkannya kepada Zaid bin Haritsah dan temannya. Keduanya lalu membawa Sayyidah Zainab kepada Rasulullah SAW. Berpisahlah Sayyidah Zainab dengan suami tercinta dan calon buah hatinya. Cinta mereka benar-benar diuji dengan tidak ada lagi jalan untuk bertemu. Kalau saja bukan karena iman dan takwa yang menguatkan tekadnya, tentu ia akan tetap bersama Abul As hingga ajal yang memisahkan. Hari berganti bulan dan bulan berganti tahun. 6 tahun lamanya Zainab hidup bersama Rasulullah di Madinah. Selama itu pula, ia tidak pernah berhenti berdoa agar kiranya Allah berkenan melapangkan hati Abul As untuk menerima Islam. Sampai suatu saat pada bulan Jumadil Ula tahun ke-6 Hijriah, Abul As bin Rabi keluar bersama kafilah dagangnya menuju Syam. Saat perjalanan pulang dihadang oleh pasukan muslimin yang berhasil merampas hartanya. Syukur mereka tidak membunuhnya. Kini, Abul As bin Rabi tidak punya apa-apa lagi. Bukan harta pribadinya saja yang habis, melainkan harta dagangan yang dititipkan orang-orang padanya. Bagaimana ia bisa sanggup kembali ke Mekah? Di tengah keputusasaan saat itu, teringatlah Abul As pada Sayyidah Zainab, wanita yang begitu mencintai dan setia kepadanya. Maka, diputuskan pada suatu malam, ia menyusup ke Madinah dengan sembunyi-sembunyi. Abul As berhasil bertemu dengan Sayyidah Zainab dan segera mengatakan maksud kedatangannya. Ia meminta bantuan Sayyidah Zainab untuk melindunginya, dan ia juga berharap harta dan dagangannya bisa dikembalikan. Masih begitu besar cinta di hati Sayyidah Zainab untuk Abul As. Karena itu pula ia bersedia melindungi lelaki tersebut. Ketika masyarakat Madinah mengetahui keberadaan Abul As di masjid, mereka pun berkerumun dan berniat untuk menangkapnya. Tapi kemudian Sayyidah Zainab berseru, "Hai orang-orang, Abul As bin Rabi dalam lindungan dan jaminanku." Rasulullah SAW yang sedang sholat menyelesaikan sholatnya. Beliau segera menemui orang banyak dan bersabda, "Wahai orang-orang, apakah kalian tidak mendengar apa yang aku dengar? Sesungguhnya, serendah-rendah seorang muslim,
mereka tetap dapat memberi perlindungan. Kemudian beliau masuk menemui putrinya. Sayyidah Zainab berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya Abul As dianggap keluarga dekat, ia masih putra paman. Jika dianggap jauh, ia adalah bapak dari anakku, dan aku telah melindunginya." Rasulullah kemudian berpesan, "Wahai putriku, muliakanlah tempatnya dan jangan sampai dia menyentuhmu, karena engkau tidak halal baginya selama dia masih musyrik." Meski begitu, Rasulullah melihat kesetiaan putrinya kepada suami yang ditinggalkannya. Singkat cerita, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan harta Abul As yang dirampas pasukan muslimin bisa dikembalikan. Beberapa orang di antara para perampas berkata, "Hai Abul As, maukah engkau masuk Islam dan mengambil harta benda ini karena semua ini milik orang-orang musyrik?" Abul As menjawab, "Sungguh buruk awal Islamku jika aku mengkhianati amanah harta yang dipercayakan kepadaku." Mereka pun mengembalikan harta itu kepada Abul As demi kemuliaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan sebagai penghormatan kepada Sayyidah Zainab. Laki-laki itu pun kembali ke Mekah dengan membawa hartanya dan harta orang banyak yang telah diamanahkan kepadanya. Setelah mengembalikan harta kepada pemiliknya masing-masing, Abul As berdiri dan berkata, "Wahai kaum Quraisy, apakah masih ada harta seseorang di antara kalian padaku?" Mereka menjawab, "Tidak, semoga Tuhan membalasmu dengan kebaikan. Kami telah mendapati kamu seseorang yang jujur dan mulia." Abul As berkata, "Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah Rasul-Nya. Demi Allah, tiada yang menghalangi aku masuk Islam di hadapan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kecuali karena aku khawatir mereka menyangka aku ingin makan harta kalian. Setelah Allah menyampaikannya kepada kalian dan aku selesai membagikannya, aku masuk Islam." Akhirnya, Sayyidah Zainab dan Abul As yang pernah berpisah selama 6 tahun itu kembali bersatu dalam sebuah pernikahan dan dalam satu iman bersama anak-anak mereka. Namun, kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Setahun setelah mereka semua berkumpul, Sayyidah Zainab wafat pada tahun 8 Hijriah mendahului sang suami. Rasulullah sangat sedih atas kepergian putrinya. Bahkan beliau sendiri ikut turun ke dalam kuburan saat pemakaman. Sayyidah Zainab wafat dengan meninggalkan kisah cinta dan kenangan terbaik. Ia menjadi contoh terbaik dalam hal kesetiaan istri, keikhlasan cinta, dan kebenaran iman. Tidak heran jika suaminya berkata, "Putri Al-Amin, semoga Allah membalasnya dengan kebaikan dan setiap suami akan memuji sesuai dengan yang diketahuinya." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun pernah bersabda mengenai Sayyidah Zainab, "Sesungguhnya ia adalah sebaik-baiknya anakku dalam menerima musibah." Demikianlah kisah Sayyidah Zainab, putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengukir keteladanan indah, yakni kesetiaan seorang istri kepada suami, ketulusan cinta, dan keteguhan iman. Sahabat muslimah, dari kisah ini kita dapat mengambil pelajaran bahwa cinta sejati itu dibangun di atas keimanan. Cinta sejati dibangun dengan ikatan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita bisa membangun cinta sejati dengan iman di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tak ada cinta yang benar-benar indah kecuali cinta yang didasarkan atas keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.